Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kalau siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa untuk kita akan memulai buat firman Tuhan kita siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, kalau kembali kami bisa bertemu bersekutu ya Bapa di dalam ibadah Sabtu kami ya Bapa. Kalau sebentar juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran-Mu siang hari ini. Biarkan hikmat marifat-Mu turun sehingga benar-benar kebenaran yang daripada-Mu yang boleh dibukakan. Biarkan firman-Mu yang diberitakan siang hari ini. Tuhan berkuasa, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh-Mu juga berkuasa atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Aku mau mengikat semua yang jahat, yang mau menutupi, yang mau menghambat, menghalangi. Patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap hati untuk bisa menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur, kami mau buka hati, kami mau siapkan hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu lagi saudaraku. Kita bersyukur ya kalau kita bisa memasuki tahun yang baru di tahun 2025 ini. Saya percaya kalau kita bisa mencapai di hari ini, di tahun ini, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini baru di awal tahun saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Begitu memasuki awal tahun, kita sudah banyak juga mendengar berita-berita yang tidak baik gitu saudaraku ya. Tetapi pengharapan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita. Kalau kita diberi waktu, diberi kesempatan, masih diberikan nafas kehidupan, berarti masih ada yang perlu dikerjakan, masih ada yang perlu kita perbuat saudaraku. Berarti masih ada waktunya untuk juga menjadi yang lebih baik, untuk juga memperbaiki, untuk juga bisa menjadi berkat. Masih ada saudaraku, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jadi kalau hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita sama-sama mengambil waktu ini untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarkan firman ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema, sehingga benar-benar kita juga bisa menghadapi kehidupan kita. Siang hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 124 ayat pertama sampai ke-8. Kalau di sini judul perikopnya, terpujilah penolong Israel. Tapi firman Tuhan hari ini saya beri judul Tuhan Yesus penolongku. Ya, ini mungkin satu jawaban gitu ya, satu ungkapan, satu keyakinan gitu saudaraku. Kalau kita bisa katakan Tuhan Yesus penolongku, ya saya percaya orang yang bisa memperkatakan itu pasti dia sudah pernah mengalami bersama dengan Tuhan. Ya karena mungkin secara manusianya mungkin ada pertanyaan, siapa penolong kamu gitu ya. Dan kalau kita bisa bilang Tuhan Yesus penolongku, berarti kita tahu siapa yang menolong kita saudaraku ya. Mungkin setiap kita kalau secara, mungkin kalau ditanya juga pasti mungkin jawabannya juga oh Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar, apakah benar-benar kita sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai penolong kita, dan apakah benar-benar kita sudah mengerti dan menyadari bahwa benar-benar Tuhan Yesus adalah penolong kita. Ya kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Saya bacakan firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Ini ayat yang pertama saudaraku ya. Bunyinya di sini, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Ini kan satu ungkapan ya. Pemazmur mengatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Berarti kan ini sama aja ya. Wah, kalau nggak ada Tuhan, waduh, nggak ngerti deh gue gitu. Mungkin hari-harinya begitu ya. Dan di sini dikatakan biarlah Israel berkata demikian. Ya saudaraku, waktu saya juga mendapatkan ayat ini saudaraku ya. Ya waktu saya juga merenungkan ayat ini, ya mungkin kalau ditanya secara sadar, secara ini kadang-kadang kita pasti, bukan kadang-kadang, bisa juga langsung bilang iya
Tuhan gitu ya. Tetapi ketika diperhadapkan, ketika menghadapi keadaan-keadaan, situasi, masalah, saudaraku, ya sebenarnya kan respon pertama kita, siapa yang kita ingat gitu ya. Kalau di sini dibilang jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, saudaraku renungkan ayat ini. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, saudaraku, benar-benar ayat ini ya, Tuhan memihak kepada kita. Ya, jadi kita harus mengerti, harus menyadari gitu ya, siapa yang menolong kita, siapa yang mendukung kita, siapa yang menopang kita, siapa yang membacking kita gitu ya. Dari firman ini sebenarnya, dari firman ini kita bisa mengerti, belajar jikalau bukan Tuhan memihak kepada kita, saudaraku, ini jadi ini harus kita mengerti, sadari dalam hidup ini, saudaraku ya. Kadang-kadang mungkin ketika melihat keadaan, situasi, atau melihat masalah, atau mungkin kita melihat diri kita sendiri, ketika kita mungkin masih berjuang, jatuh bangun dalam dosa, atau jatuh bangun dalam kelemahan, kita mungkin berpikir, apa iya Tuhan mau? Apa iya Tuhan mau tolong? Apa iya Tuhan mau berpihak? Tetapi saudaraku, saya percaya ayat ini kebenarannya, karena kita baru saja merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, saudaraku? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau ditanya gitu ya, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, benar nggak sih Tuhan berpihak kepada kita? Saya percaya jawabannya pasti iya. Tuhan mau berpihak kepada kita, saudaraku. Karena Tuhan mau berpihak kepada kita, Tuhan sudah datang lebih dulu. Tuhan sudah lahir lebih dulu ke dalam dunia ini. Tuhan datang mengorbankan dirinya karena dia mau berpihak kepada kita. Jadi kalau ditanya Tuhan mau nggak? Saya percaya Tuhan mau, saudaraku. Tetapi ini kan yang menjadi pertanyaan. Makanya kenapa di sini dibatasin garis. Biarlah Israel berkata demikian. Ya supaya, berarti kan sama aja. Supaya setiap orang Israel itu, orang yang dipilih Tuhan itu bisa menyadari gitu ya, bahwa Tuhan itu mau berpihak kepada kita. Jadi siang hari ini, saudaraku, dari ayat ini, dari firman ini, saya juga mau mengajak kita semua, mengingatkan kita semua untuk merenungkan gitu ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, bahwa Tuhan mau berpihak kepada kita, kepada saudaraku dan saya. Tuhan mau, saudaraku, Tuhan mau. Jadi itu yang harus kita tanamkan, itu harus kita mengerti, itu harus kita sadari, dan itu yang harus kita juga imani gitu kan ya. Ya, Tuhan sudah menyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib, betapa besar kasihnya, betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan mau menolong. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, bangkit, Tuhan Yesus ke surga, Tuhan memberikan rohnya, memberikan roh kudusnya. Roh itu yang diberikan kepada kita hari ini buat saudaraku dan saya, untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan itulah tandanya Tuhan berpihak kepada kita. Dia memberikan kehidupan buat kita, dia memberikan rohnya buat kita, dia memberikan firman buat kita, dia mendidik kita. Bahkan sekalipun itu bentuknya hajaran, teguran, itu karena dia mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, anakku yang kukasihi, ya Tuhan menghajar. Anak yang dikasihinya Tuhan menghajar gitu ya. Kenapa? Tuhan mendidik supaya bisa berubah. Ya karena kita ini sifatnya sudah dosa, saudaraku ya. Kalau di Roma 3 dikatakan ya, kalau saya bisa bacakan buat kita semua ya, dari Roma 3 di situ dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Tuhan tidak mau sama kita, bagaimana kita bisa menerima kembali? Nggak mungkin, saudaraku, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku dan saya, kita ini orang-orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita juga orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dipanggil, yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudaraku hari ini mendengarkan firman Tuhan, itu tandanya Tuhan berpihak kepada saudaraku. Tuhan sedang memanggil saudaraku. Tuhan sedang memanggil hidup saudaraku dan saya. Sekarang bagaimana kita meresponi? Karena di sini dikatakan ya, ayat yang berikut ayat 2, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala seperti
ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, ayat 4, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jadi saudaraku, perhatikan baik ya. Kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, saudaraku, di sini dikatakan ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka menelan kita gitu. Jadi itu yang perlu kita sadari, saudaraku ya. Kalau kita bisa melewati hidup ini, kalau kita bisa menghadapi segala sesuatu, ya mungkin di mata kita lihat ada orang yang menolong. Kita melihat, oh kebetulan banget ya situasinya begini. Oh ya, kita melihat ada secara dunia itu ada sosok, ada keadaan, ada pertolongan. Tetapi sebenarnya di balik semuanya itu, Tuhanlah yang berpihak kepada kita. Tuhanlah yang mau sama kita. Tuhanlah yang menolong kita. Karena kalau Tuhan tidak mau dengan kita, saudaraku, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Sudah pasti kebinasaan. Ya orang gara-gara sepele aja, terpleset aja, maaf, bisa langsung celaka, bisa langsung binasa, bisa langsung mati, bisa saudaraku. Tapi lihat, ada orang mungkin mengalami keadaan yang separah-parahnya, luka yang separah-parahnya, mungkin mengalami kecelakaan yang seperti apa. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan masih memberikan hidup, saudaraku, maut tidak bisa menjemput, maut tidak bisa menguasai. Mungkin karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, karena ada kelemahan, ada dosa, masih bisa jatuh, masih bisa saudaraku mengalami hal yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan di firman Tuhan katakan selai rambut kita pun tidak bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi ini yang perlu, yang pertama dari firman ini, saudaraku ya, kalau dikasih judul Tuhan Yesus penolongku, supaya kita benar-benar bisa menyadari hidup kita ini gitu ya. Kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita berseru. Karena benar-benar Tuhan mau berpihak dengan kita. Jadi sekarang kalau Tuhan mau berpihak dengan kita, berarti kan tergantung kita. Mau nggak kita meresponi Tuhan? Kalau kita meresponi Tuhan, Tuhan udah mau kok. Ya sama aja, mungkin sama seperti orang yang menjalin hubungan, laki-laki dan perempuan gitu ya. Ketika yang satu mau, yang satu tidak menyambut, ya bertepuk sebelah tangan, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika satu mau dan satu meresponi, ya saya percaya jadi sepihak. Jadi bersatu, ya dia mau bersama dengan kita, kita mau bersama, jadi kita jadi satu. Makanya saya percaya kenapa Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan suami istri gitu ya. Ya Tuhan menggambarkan seperti itu. Hubungan suami istri, saudaraku, perkawinan itu dikatakan 2 menjadi 1. Ya laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan juga sama, saudaraku. Tuhan berpihak kepada kita. Mau nggak kita berpihak kepada Tuhan? Kalau kita mau berpihak kepada Tuhan, saya percaya Tuhan lebih dari mau merangkul kita. Tuhan lebih dari mau bersama dengan kita. Seringkali kita yang tidak mau berpihak kepada Tuhan. Kita yang lari dari Tuhan. Kita yang tidak mengerti, saudaraku. Jadi ini yang pertama pagi siang hari ini yang mau disampaikan gitu ya. Kalau firman Tuhan bilang, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, pastinya kita sudah kalah. Pastinya kita sudah binasa. Di sini dibilang kalau ada orang bangkit, pastinya kita udah ditelan. Kalau ada orang marah, pastinya kita sudah hanyut, kita sudah tenggelam, kita sudah kalah gitu, saudaraku ya. Jadi siang hari ini kita belajar, bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita, ya bukan manusia, saudaraku ya. Kita tidak bisa berharap apapun, karena kalau bukan seizin Tuhan, sekuat apapun bisa menjadi lemah. Sehebat apapun bisa menjadi kalah. Sepintar apapun bisa masih tetap bisa dikalahkan. Sekaya apapun masih bisa juga dihapuskan. Semuanya itu bisa terjadi. Tapi kalau seizin Tuhan, sekalipun tidak ada kekuatan, Tuhan bisa menopang, Tuhan bisa menguatkan. Jadi itu yang kita perlu renungkan dalam hidup ini. Kita akan memasuki tahun 2025, saudaraku ya. Kalau di awal tahun Tuhan sudah kasih firman ini, Tuhan mau berpihak kepada kita. Kalau Tuhan tidak memihak kita, pasti kita sudah kalah. Saudaraku ingat, berarti ini yang harus kita kerjakan. Ini harus kita renungkan. Kalau Tuhan memihak kepada aku mau berpihak kepada siapa? Kalau Tuhan aja mau, masa aku nggak mau? Betapa sombongnya kita, siapa kita, saudaraku ya. Supaya benar-benar dari firman ini kita belajar nomor 1 ini.
saudaraku ya. Ingat, Tuhan mau sama aku. Kadang-kadang iblis itu mengintimidasi saudaraku. Mengatakan, oh kamu gak layak. Emang bisa, emang Tuhan mau. Pegang firman ini. Tuhan mau berpihak kepada aku. Ya, saya percaya saudaraku ya. Mau seperti apapun gitu ya. Saya selalu diingatkan ya. Kenapa saya sering juga bagikan ayat ini. Karena menurut saya ini salah satu ayat yang luar biasa ya. Dari Lukas 22 ayat 31. Bagaimana Tuhan berpihak kepada Simon Petrus. Padahal Simon Petrus sendiri, sebenarnya Simon Petrus seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari dia punya satu kelemahan. Bahwa dia takut. Dan ternyata ketakutan itu bisa membuat dia juga terpisah dari Tuhan. Tetapi karena Tuhan mau terus berpihak kepada dia, Simon Petrus akhirnya dimenangkan gitu ya. Kalau kita akan baca ya Lukas 22 ayat 31, saya sudah sering kali juga membagikan ayat-ayat ini ketika saya juga menyampaikan firman gitu ya. Lukas 22 ayat yang ke-31 saudaraku ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku lihat, Simon Petrus akan diperhadapkan di dalam kelemahannya. Akan menyangkal. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan menyangkal. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Enggak, saudaraku. Di sini di ayat 31 ini kan bilang, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya berarti kan dituntut, itu milikku. Dia akan menyangkal, itu milikku. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Luar biasa ya saudaraku, itu Tuhan kita. Dia tidak meninggalkan kita di saat kita berdosa, di saat kita lemah. Justru Tuhan memanggil, Tuhan memanggil kita. Tuhan bahkan saya percaya kalaupun rasanya, bahkan Tuhan juga mau merebut, mau merampas. Ya, namanya direbut, dirampas. Itu kan kadang-kadang rasanya kayak dicabut, rasanya seperti ya sakit gitu ya. Karena Tuhan mau merebut kita, Tuhan mau merampas kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Itu yang Tuhan kerjakan saudaraku. Jadi seperti apapun keadaan saudaraku, keadaan kita hari ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, menjadi iman percaya kita bahwa Tuhan mau berpihak kepada aku gitu. Jadi supaya kita bisa berhenti dulu, kita renungkan dulu, kalau Tuhan mau sama aku mau sama siapa? Aku mau sama siapa hari ini gitu ya. Kalau Tuhan mau sama aku mau sama siapa? Memang bersama dengan Tuhan itu tidak gampang. Banyak yang harus dikalahkan, banyak harus dilawan. Kadang-kadang tidak mendapat dukungan dari siapapun. Rasanya seperti mau mengalahkan dunia, mau melawan semua orang, rasanya begitu. Tetapi dunia lawan Tuhan, Tuhan melebihi dunia ini saudaraku. Ya memang ketika kita berpihak dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan tidak kelihatan. Bahkan di awal pun dunia tidak melihat. Tetapi saya percaya pada akhirnya kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Tapi bagaimana kuasa itu bisa terjadi? Ya memang benar-benar kita harus juga mengambil keputusan. Aku percaya Tuhan berpihak kepadaku, Tuhan mau menolong aku, Tuhan mau menyelamatkan aku, Tuhan mau mengajari aku. Sekarang respon kita bagaimana? Ya mungkin kadang-kadang kita diperhadapkan keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Ya kadang-kadang kalau kita merasa malu, tidak mau menyadari, kita mundur. Tetapi coba kita benar-benar bawa kepada Tuhan dan mengakui, ya ini kelemahanku, ini kekuranganku, ini keadaanku. Kalau Tuhan aja mau mengerjakan itu, memperjuangkan itu, kenapa kita tidak mau mengerjakan itu bersama dengan Tuhan? Ya supaya biarlah tahun ini juga menjadi tahun yang membawa perubahan dalam hidup kita. Karena kita bersama dengan Tuhan, karena kita mau berpihak kepada Tuhan. Ya, saya percaya nih panggilan Tuhan buat saudaraku dan saya. Tuhan mau bersama dengan kita. Tuhan mau ada di pihak kita. Jadi bagaimana respon kita saudaraku ya? Biarkan ini jadikan rema gitu ya. Apapun yang saudaraku hadapi saat ini, sesulit apapun, seberat apapun, mungkin keadaan saudaraku juga lemah, tapi tetapkan hati, tetapkan iman, katakan,
Tuhan mau berpihak kepada aku. Terus perkatakan itu, Tuhan mau berpihak kepada aku. Karena selama ini Tuhan sudah ada bersama dengan aku. Kalau bisa melewati sampai hari ini karena bersama dengan Tuhan. Supaya hati kita, pikiran kita, perasaan kita tujukan kepada Tuhan. Kita bawa terus kepada Tuhan sampai kita benar-benar bisa bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 31 ya saudaraku ya. Di situ dikatakan sampai iman kita itu bangkit, sampai kita dikuatkan, sampai kita diteguhkan. Dan seperti di kitab Roma katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, jadi sampai biar kita terus belajar, biar kita terus membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita ingat Tuhan berpihak kepada aku, Tuhan mau tolong aku, sampai iman kita terus dikuatkan, dibangkitkan, sampai kita bisa memperkatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawanku? Ya saudaraku, di sini luar biasa ayat ini gitu ya, bagaimana Tuhan meneguhkan lewat firman-Nya gitu ya, bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan pertolongan. Kalau Dia gitu yang menyerahkannya, Dia menyerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak, sebagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi bersama-sama dengan Dia, yaitu yang tadi saya katakan, ketika Tuhan mau berpihak dengan kita, mau nggak kita bersama dengan Dia, berpihak bersama dengan, supaya kita bersama-sama, kita bersekutu, kita bersama dengan Tuhan. Jadi ini yang pertama ya, supaya kita terus ingat, tanamkan bahwa Tuhan mau berpihak dengan kita. Lanjut lagi ya saudaraku ya, ayat yang ke-6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Saudaraku, ini kenapa kita harus bersyukur saudaraku. Ya sebenarnya kita ini orang-orang yang berdosa. Ya kalau bicara baik, ya baiknya kita seperti apa sih? Ya saya sering merasa bisa, udah tahu. Tetapi ketika diperhadapkan tidak selalu langsung bisa yes juga. Ya itu berarti kan manusia itu tetap masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, masih ada dosa. Bisanya itu memang karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, letakkan pengharapanmu sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Pengharapan kita kepada kekuatan Tuhan, pengharapan kita kepada kuasa Tuhan, kepada anugerah Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Di sini di ayat 6 katakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jadi yang kedua saudaraku, kalau kita mengerti Tuhan mau berpihak bagi kita, tadi yang pertama kan, dan kita terus perjuangkan bagian yang kedua, ya kita bersyukur, memuji Tuhan. Itu salah satu yang membuat kita semakin semakin mengerti, semakin menyadari ya, supaya apapun yang terjadi, kalau kita bisa katakan puji Tuhan. Kalau bisa katakan puji Tuhan. Ya mungkin secara dunia, kamu terima kasih ya kamu dukung aku, terima kasih ya kamu tolong aku. Tapi sebenarnya yang paling kita puji adalah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Itu saudaraku ya, karena orang yang mengucap syukur, orang yang bisa memuji Tuhan, berarti dia tahu siapa yang menolong dia. Dia tahu siapa yang menuntun dia. Dia tahu. Ya sekarang kalau sama orang kita bisa terima kasih, tapi kita nggak bisa bilang puji Tuhan, berarti kita tidak mengerti. Jadi yang kedua yang saya tangkap, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Jadi ada ucapan syukur saudaraku ya. Kalau kita tempatkan, kita tahu Tuhan berpihak kepada kita, dan kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, bagian kita harus bersyukur. Itu tandanya kita tahu. Kalau kita bisa puji Tuhan, ya saya ingat sejak kapan ya saya bisa bilang puji Tuhan. Dulu rasanya bilang puji Tuhan tuh aneh sekali gitu ya. Rasanya berat banget gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Jadi ya memang kita harus tahu siapa yang kita puji, siapa yang kita ucapkan syukur. Walaupun mungkin pertolongan itu sepertinya melalui tangan orang, melalui keadaan, melalui situasi. Tetapi di balik semuanya itu, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Saudaraku di sini katakan yang tidak menyerahkan kita
menjadi mangsa bagi gigi mereka. Saudaraku, tadi firman Tuhan udah katakan di Roma 3, kita ini semua orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Seringkali juga kita itu jatuh karena kekurangan kita, kelemahan kita. Ya tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak menyerahkan kita kepada musuh kita. Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan menopang kita, Tuhan mendukung kita, Tuhan menolong kita. Bahkan di saat kita berdosa pun kita bilang, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus mengampuni kita, saudaraku. Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita. Jadi patutlah kita bersyukur, patutlah kita memuji Tuhan. Jadi biarlah ada terus ucapan syukur dalam hidup kita. Sekalipun hari-hari ini yang dihadapkan tidak baik, sekalipun saudaraku masih diperhadapkan, masih ada kekurangan, masih ada kelemahan, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Karena begitu pun bisa karena Tuhan. Ya kalau udah jelas-jelas ada kelemahan, udah jelas-jelas ada kekurangan, kok masih bisa? Berarti kan ada Tuhan, saudaraku, ada pertolongan Tuhan. Jadi kita patut bersyukur ya saudaraku ya. Dan bagaimana Tuhan membela kita dan tidak menyerahkan kita. Itu yang menurut saya luar biasa. Seperti tadi di kitab Lukas, Simon Petrus sudah dituntut, iblis sudah tuntut. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan berdoa. Jadi Tuhan tidak menyerahkan. Ya padahal udah jelas-jelas itu akan menyangkal. Ya berarti kan itu milik aku, orang dia melawan kamu. Tapi Tuhan tetap berpihak. Jadi saya percaya kenapa ayat itu diceritakan, supaya kita mengerti betapa Tuhan berpihak kepada kita, betapa Tuhan mendukung kita, dan Tuhan tidak menyerahkan kita. Makanya kita harus tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita ucapkan syukur kita. Dan di sini dikatakan di ayat 7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jerat itu selalu ada, saudaraku. Penangkap itu selalu ada. Iblis akan selalu menjerat kita. Ya, hari ini kita bisa lewat. Nggak usah soal-soal yang besar, saudaraku ya. Diintimidasi sedih, diintimidasi kecewa, diintimidasi marah, dijerat, dibikin jatuh. Itu hari-hari, hari-hari saudaraku, hari-hari. Tetapi di sini dikatakan kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Tuhan ada, Tuhan yang meluputkan. Ya mungkin nyaris-nyaris udah, ya saya melihat banyak saudaraku ya, bagaimana udah harusnya ini kacau, harusnya ini bubar, harusnya ini, tetapi benar, Tuhan ada. Tuhan menopang, Tuhan menolong. Ya mungkin ada rumah tangga yang udah benar-benar di ujung tanduk. Tetapi benar-benar kalau masih percaya, masih berdoa, benar-benar Tuhan bisa melepaskan itu. Ya kalau bicara jerat, bicara ditangkap, hari-hari saudaraku kita itu dijerat. Hari-hari kita tuh mau ditangkap, hari-hari diperangkap. Itu hari-hari saudaraku ya. Hari-hari kita mau diikat. Makanya bagaimana kita bisa lepas dari penangkap, dari jerat itu, dari penangkap itu, dari ikatan itu. Ya itu memang kita harus tahu kepada siapa gitu ya. Mungkin ketika kita juga datang misalnya dilayani ke gereja, kita berharap kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, iya mereka orang yang dipakai Tuhan, tetapi yang utama pengharapan itu kepada Tuhan. Bukan masalah bagaimana doa yang luar biasa, bukan saudaraku, tetapi hati kita ini, hati kita yang benar-benar kita bawa kepada Tuhan, hati kita yang kita buka buat Tuhan, hati kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada ketakutan, semuanya itu masih bisa ada. Tapi sedikit aja ada, Tuhan Yesus aku percaya, Tuhan Yesus tolong. Saudaraku di situ. Jadi benar-benar ya kalau ayat 7 ini, ayat 6 ayat 7 ini dituliskan saudaraku ya. Saudaraku harus tahu siapa yang membuat kita terluput, siapa yang membuat kita lepas. Ya saya sering sekali begitu saya menyadari, begitu saya tahu, saya bilang Tuhan terima kasih gitu ya. Kalau ya harusnya tadi aku jatuh, harusnya, tetapi benar, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tetapi firman Tuhan juga katakan, bukan tangan Tuhan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tetapi dosa itu yang menghambat. Makanya yang perlu kita sadari itu keberdosaan kita itu, kekurangan kita itu, kelemahan kita itu yang kita perlu sadari. Karena begitu kita menyadari dosa itu, disitulah kasih karunia itu bekerja, disitulah kuasa itu bekerja. Yang seharusnya tadi karena ada dosa, karena ada kelemahan, karena ada kekurangan, bisa terjerat, bisa terperangkap, bisa terikat, tapi karena kasih karunia Tuhan, begitu menyadari bisa terlepas gitu ya. Makanya ini benar-benar jiwa kita terluput.
Jiwa kita ini ya, bicara jiwa ini kan saudaraku banyak sekali di situ ya. Jiwa itu kan bicara gembira, sedih, marah, itu yang di dalam itu, jiwa itu gitu ya. Dan itu paling gampang juga diintimidasi dunia ini. Dan siapa yang bisa menolong, siapa yang bisa menjaga, siapa yang bisa meluputkan? Hanya Tuhan Yesus saja, hanya Tuhan kita saja saudaraku ya. Jadi benar-benar kita biarlah kita juga terus mengerti, menyadari gitu ya, supaya benar-benar kita bisa mengambil keputusan kepada siapa gitu ya. Karena hati kita ini yang perlu kita bawa kepada Tuhan, hati kita ini yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin saya bacakan satu ayat lagi gitu ya, dari 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 gitu saudaraku ya. Di situ dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 3 16 sampai 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi 2 Korintus 3 ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Saudaraku perhatikan baik, di sini dibilang apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi yang membuat itu terbuka, yang membuat itu terang, yang membuat itu bisa mengerti memang hati kita. Sedikit aja hati kita mau berbalik kepada Tuhan, selubung itu dicabut, dilepaskan ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan di sini dikatakan juga Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu bentuknya roh. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa mengalami dengan kita berbalik, dengan kita membuka hati kita kepada Tuhan. Dan disitulah roh itu bekerja. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di atas gitu. Sehingga ketika hati orang itu berbalik kepada Tuhan, yang membuat terbuka, membuat orang akhirnya bisa mengerti, menyadari, oh aku orang berdosa, oh menyadari, oh ini tidak baik. Kita menyadari semuanya itu, mengakui dan datang kepada Tuhan, disitulah kasih karunia itu bekerja. Dan di sini di ayat terakhir dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku lihat ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini yang menurut saya juga luar biasa gitu ya. Tuhan mau berpihak kepada kita gitu ya, dan tandanya kita juga mau berpihak kepada Tuhan. Akhirnya kita mengerti, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Berarti kita tahu kepada siapa kita datang, kepada siapa yang berpihak. Dan yang ketiga saudaraku, di sini dikatakan Tuhan. Di sini dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang menurut saya luar biasa. Tuhan memberikan namanya kepada kita. Dia memberikan saudaraku ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan memberikan. Ya, jadi tandanya gitu orang percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya saudaraku ya, makanya kenapa saya beri judul juga Tuhan Yesus penolongku. Karena nama itu yang sudah diberikan buat saudaraku dan saya. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus. Jadi kita juga hari ini gitu ya, kalau kita bisa mengerti, kita bisa percaya, saudaraku, biarlah kita juga tahu gitu ya. Biarlah kita juga bisa memperkatakan itu, kita bisa juga mengaminkan itu, bisa juga mengalami itu, karena benar-benar pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi gitu. Jadi di dalam nama Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Jadi saudaraku, benar-benar berarti dari firman ini kita belajar gitu ya. Ketika orang mengerti, menyadari, oh Tuhan penolongku, Tuhan mau sama aku. Dan ketika dia menyadari itu dan dia mau meresponi, aku mau bersama dengan Tuhan. Ya saya percaya itu yang membuat bisa bersekutu. Itu yang membuat kita jadi akhirnya bisa bersyukur. Dan yang terakhir di sini Tuhan memberikan namanya buat kita saudaraku. Ya itu kan sama aja dimateraikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita dimateraikan menjadi milik Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kan luar biasa saudaraku ya. Jadi buat orang percaya saudaraku, ini dia jawaban gitu ya. Jadi kalau sepanjang tahun ini saudaraku, ini yang harus kita kerjakan gitu ya. Kita harus tahu kepada siapa kita berseru dan bagaimana sampai kita bisa berseru.
bagaimana saudaraku, memang kita jangan lagi memandang keadaan situasi, tetapi pandanglah Tuhan. Ya, saya merasakan gitu ya saudaraku, yang mengalami gitu ya. Memang pekerjaan Tuhan, roh Tuhan itu tidak langsung kelihatan gitu ya. Tidak langsung kelihatan, tetapi benar-benar Tuhan itu bekerja sempurna saudaraku. Dan sebenarnya Tuhan begitu ketika kita juga mulai meresponi, Tuhan terus bekerja. Memang kita tidak lihat, kita tidak tahu. Tetapi saudaraku coba renungkan gitu ya. Apakah semuanya itu terjadi begitu saja? Menurut saya enggak. Kalau kita renungkan saudaraku, kalau kita menyadari sebenarnya Tuhan menuntun. Tuhan menuntun. Yang pertama itu Tuhan menuntun kita untuk kita datang kepada Dia. Menuntun kita untuk kita bisa mengenal Dia. Percaya kepada Dia. Dan Tuhan, sesudah kita percaya, Tuhan perlengkapi dengan kuasanya. Diberikan namanya. Dan ketika sudah mulai mengerti, saudaraku, kita bekerja di dalam kuasa Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Itu yang harus terjadi terus gitu ya. Jadi, saudaraku, ya saya percaya gitu ya. Tuhan itu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tadi di awal saya udah bilang, Tuhan itu mau menolong, mau membebaskan, mau menyelamatkan kita. Bukan mau menghukum, tetapi Tuhan itu mau menuntun, mau menolong, mau menyelamatkan kita. Jadi itu yang harus kita sadari. Makanya kalau kita memang butuh ditolong, kita butuh diselamatkan, kita butuh dilepaskan, kita butuh dikuatkan saudaraku, itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan mungkin saudaraku, tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, Tuhan sudah bekerja. Ya kalau saudaraku bisa ada hari ini, saya mau bilang itulah Tuhan. Itulah kuasa Tuhan, itulah kekuatan Tuhan. Jadi ini dia saudaraku ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus penolongku saudaraku, ya berarti itu yang harus kita tekankan terus dalam hidup kita saudaraku ya. Bahwa itu yang harus kita bangun saudaraku ya. Bicara membangun iman, ya saya mengalami, saya menyadari, saya merenungkan itu benar-benar keputusan pribadi lepas pribadi. Tuhan aja mau berpihak. Tetapi ketika kita juga tidak bisa menyerah, tidak percaya, ya Tuhan juga tidak bisa langsung bekerja. Ya Tuhan bekerja terus. Tetapi akhirnya sifatnya akan menjadi seperti direbut, menjadi seperti keras. Ya kenapa? Ya karena memang kita tidak mau menyerah. Tetapi ketika orang mau dengan sukarela, dengan kerendahan hati, bahkan mau menurut, mau mengikuti, mau tunduk, ya saya percaya saudaraku, Tuhan ada, pasti Tuhan akan bekerja. Ya, kalau firman hari Rabu kemarin kita sama-sama belajar ya, tidak jemu-jemu saudaraku ya. Ya, berarti kan memang itu ya, Tuhan menghendaki ketekunan, kesetiaan. Itu karena Dia sendiri setia. Dia sendiri setia saudaraku ya. Bahkan ada bagian firman Tuhan katakan Dia itu seperti tukang penatu, mencuci. Dia duduk dan Dia mengerjakan. Gitu. Jadi itu saudaraku ya firman Tuhan yang bisa disampaikan siang hari ini. Saudaraku, biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan buat saudaraku dan saya. Gitu ya. Jadi jangan katakan Tuhan jahat, jangan katakan Tuhan tidak mengerti, jangan katakan Tuhan tidak peduli, jangan katakan Tuhan tidak adil. Tetapi kalau saudaraku mengerti firman hari ini, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Aku percaya Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau berpihak kepadaku. Tuhan tolong aku, Tuhan tuntun aku, supaya aku juga bisa menyerah kepada Tuhan. Ya saudaraku, jadi itu saudaraku ya. Karena bukan benar-benar yang membuat bisa itu memang benar-benar karena Dia. Jadi kalau hari ini mungkin saudaraku merasa yang saudaraku rasakan karena keadaan situasi itu sepertinya tidak adil, tidak berpihak, ya sepertinya Tuhan jahat, ya itu yang saudara rasakan. Biarlah firman ini mengingatkan gitu ya, membuat menyadari gitu ya, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau menolong, Tuhan mau berpihak kepada saudaraku dan saya. Jadi apa yang menjadi respon saudaraku? Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Biarlah kita mau terus belajar, biarlah kita terus mau merelakan hati kita, membuka hati kita saudaraku. Dari setiap keadaan, dari setiap situasi, dari setiap masalah, apapun yang kita hadapi. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan,
Kalau Tuhan mau berpihak dengan kita dan kita mau bersama dengan Tuhan, dosa bisa dikalahkan. Karena firman Tuhan katakan, segala kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib, kelemahan sudah dikalahkan. Sekarang bagian kita untuk mengalahkan itu di dalam hidup kita. Ya, ketika kita mau membuka hati, menyadari hidup kita, mengakui kelemahan kita, menyadari dan kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau tinggalkan itu, saya percaya disitulah perubahan itu akan terjadi. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau menjadi yang lebih baik, aku sadar aku tidak baik. Ya seringkali kenapa tidak bisa berubah? Karena nggak sadar, karena tidak mengakui. Ya kalau nggak sadar, ya bagaimana? Kalau dia tidak sadar, dia tidak baik, bagaimana menjadi baik? Tetapi ketika kita sadar, ya saudaraku, disitulah Tuhan bekerja. Dan kenapa Tuhan izinkan juga ada masalah, semuanya itu ada dasarnya. Tuhan izinkan, Tuhan memperlihatkan, ini kekuranganmu, ini kelemahan, ini yang tidak baik, ini yang harus dibuang, ini yang harus dilepaskan. Tuhan hanya mau memperlihatkan kelemahan-kelemahan itu untuk memperbaiki, untuk dibebaskan, untuk dilepaskan. Tuhan bukan cuman mau menghukum, bukan begitu saudaraku. Justru Tuhan mau memperlihatkan, menyatakan itu dalam hidup kita. Karena dia benar-benar berpihak kepada kita dan Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi Tuhan mau kita keluar dari kebinasaan, kita keluar dari yang gelap, kita keluar dari dosa, kita keluar dari maut dan masuk kepada keselamatan yang dia berikan. Ya puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan siang hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita tutup firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini ya Bapa. Hamba percaya Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan di hadapan-Mu. Kalau firman ini diberitakan kepada kami Bapa, biarlah firman ini juga menerangi hati kami Bapa. Biarkan firman ini meluruskan hati kami ya Bapa, membebaskan kami ya Bapa, supaya kami mengerti, menyadari bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Sehingga kalau kami bisa sampai di hari ini, kalau kami bisa melewati, bisa menghadapi, bisa kuat, bisa menang, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak menyerahkan kami kepada maut, Tuhan tidak menyerahkan kami kepada kebinasaan, tetapi Tuhan merebut setiap kami, Tuhan menuntun, menolong kami, menyelamatkan kami, supaya kami bisa menerima keselamatan, menerima kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh-Mu berkuasa, supaya benar-benar firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema, sehingga bisa mengerti, bisa menyadari, sehingga bisa merendahkan hati, bisa membuka hati, dan mau sepakat dengan Tuhan Yesus, dan mau berpihak kepada Tuhan Yesus. Tuhan ampuni semua yang tidak baik, Tuhan ampuni semua yang berlawanan, ampuni semua yang gelap, yang tidak mengerti, Tuhan ampuni. Biarkan Roh-Mu menuntun lebih lagi ya Bapa. Aku mengikat semua yang jahat, yang membuat gelap tertutup, tidak mengerti, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih buat ibadah siang hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah bergabung beribadah. Biarlah Tuhan menyempurnakan iman setiap anak-anak-Mu. Sempurnakan Bapa ibadah anak-anak-Mu. Materaikan menjadi berkat yang baru. Dan bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, biarlah berkat-berkat-Mu nyata. Yang memberikan persembahan juga Tuhan memberkati. Biarkan semuanya boleh sampai di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba mengucap syukur. Hamba menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kasih karunia-Mu sempurna bagi setiap orang yang percaya, yang mau mendengar dan menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau menutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, sampai bertemu kembali.